Jadi apa yang tentunya kita lihat saat ini atau situasi sekarang, sebenarnya saya mungkin mau sharingkan pertama adalah ada dua hal yang terjadi di mana minyak goreng ini juga akhirnya meningkat harganya. Yang pertama adalah kenaikan harga CPO. CPO secara global naik sehingga ketika kita bicara trading, ya trading ada global, ya tentunya supply dan demand. Ketika harga naik maka supply akan mengarah kepada harga yang naik. Ya, jadi ekspor kita tentunya meningkat. Kemudian yang kedua, kita juga ada energi terbarukan, ya. CPO kita untuk biodiesel yang sekarang sudah ada di SPBU dan sudah dinikmati oleh para transporter atau masyarakat. Nah, tentunya dua hal ini kemudian ditambah dengan kondisi daripada produktivitas CPO sehingga juga akhirnya perlu pengaturan, ya, terbagi-bagi sehingga juga yang ke minyak goreng ini terdampak. Nah, Aprindo sudah difasilitasi oleh kementerian terkait dengan para pemasok minyak goreng di bulan Desember sebelum Natal, bahkan minggu pertama dan kedua kita beberapa kali adakan pertemuan sehingga Aprindo mendapat penugasan juga untuk menyalurkan. Nah, ini melakukan promosi. Jadi kita dengan pemasok melakukan koordinasi untuk melakukan promosi harga minyak goreng khususnya kemasan sederhana. Ada dua tipe minyak goreng, satu kemasan sederhana yang ada dalam kemasan karena di retail tidak menjual curah. Kemudian ada minyak goreng premium yang memang harganya tidak diatur. Nah, kita lakukan promosi dengan harga 14.000 pada saat minggu kedua bulan Desember. Nah, terhitung sampai hari ini sudah hampir sekitar 38%, hampir 40% sudah tersalur. Atau kalau diidentikan dengan jumlah dari 11 juta liter yang dikomitmenkan bersama, ada sekitar hampir 4 juta liter yang sudah tersalur ke seluruh gerai-gerai anggota Aprindo dari seluruh wilayah Indonesia, Barat, Tengah, dan Timur. Namun kita tahu bahwa memang Nataru ini akan menimbulkan dampak konsumsi yang meningkat, ya. Apalagi kita tahu mobilitas kita juga sudah mulai meningkat karena pandemik, ya, sebelum Omikron rame itu sudah mulai tertanggulangi dengan baik, ya. Dan ketika menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional biasanya masyarakat kembali konsumsi. Nah, akhirnya di akhir tahun kemarin memang terjadi lonjakan. Kita tahu ada inflasi, ya, di tahun 2021 ya, Desember itu 0,57%, ya. Sebelumnya di bulan November hanya sekitar 0,3%, ya, month to month, ya. Jadi dengan kata lain memang ada peningkatan konsumsi yang terjadi. Nah, untuk itu kita terus akan menjaga konsistensi keberadaan retail modern sebagai penyedia ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga bagi masyarakat. Mhm. Tapi kalau melihat targetnya seberapa besar sih Pak untuk penyaluran minyak goreng murah sebenarnya? Ya, kalau kita lihat memang dominasi untuk minyak goreng ini karena termasuk 11 kebutuhan pokok selain beras, ya, gula, ya, tentu yang ketiga minyak goreng. Kita tahu bahwa ini adalah kebutuhan yang primary, ya. Artinya yang tidak bisa ditangguhkan atau yang tidak bisa dilewatkan karena masak-memasak perlu minyak goreng. Nah, ini saat ini justru keberadaan kita karena pasokan yang juga tentunya kita tahu ya tadi, ya, faktor tadi, ya, harga meningkat sehingga banyak ekspor tentu meningkat juga, kemudian CPO ke energi biodiesel sehingga yang buat pasokan minyak gorengnya agak turun. Tapi kan sekarang sudah ada informasi, ya, kemarin sudah beredar di media bahwa ada press conference pemerintah sudah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk memberikan subsidi, ya, subsidi anggaran buat selisih harga dan nilai PPN yang hampir sekitar 3,6 triliun untuk 1,2 miliar liter selama 6 bulan yang nanti akan diperpanjang dan nanti di bulan Mei akan dievaluasi. Nah, ini tentunya kami menyambut baik karena menambah juga kapasitas supaya kebutuhan pokok ini dapat tersalur tidak hanya di retail modern juga tapi juga di pasar-pasar rakyat, warung, bahkan operasi pasar.